Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Salma, NIM C2418172. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengolah data dari data-data reproduksi dari ikan. Nah, dari data yang didapat, mari kita rapihkan datanya terlebih dahulu agar data lebih mudah diolah. Caranya dengan blok semua data yang ada, lalu klik custom sort, pilih sort by jenis kelaminnya, lalu add level agar datanya lebih rapi lagi dan sesuai urutan TKG. Nah, setelah data diurutkan, pindahkan data ke sheet yang lain. Dari data yang ada didapat tadi, kita pertama-tama cari jumlah total data yang ada dengan cara sama dengan, lalu klik count, blok jumlah datanya, klik enter. Nah, untuk yang lainnya juga, untuk yang jantan juga sama aja, klik count, lalu blok data yang jantan, klik enter. Untuk yang betina juga sama. Nah, setelah semua jumlah data dihitung, lalu sekarang kita cari persentase dari jumlah datanya. Seperti jumlah data jantannya. Nah, ini jadi total jantan dibagi total semua ikannya dikali 100 biar jadi persen. Sama dengan ini juga, yang betinanya juga. Total betina dibagi total semua ikan dikali 100. Nah, setelah ini udah, lalu perbandingan total jantan dengan total semuanya. Sama dengan total jantan dibagi total semua ikan. Klik enter. Terus total betina dibagi total semua ikan. Klik enter lagi. Nah, setelah ini semua udah dicari, selanjutnya kita cari standar deviasi dari data yang didapat. Caranya dengan klik SQRT, terus kurung buka 2 kali, perbandingan data yang jantannya dengan perbandingan data yang betinanya, lalu dibagi total data semuanya, semua ikan, kurung tutup, lalu klik enter. Nah, setelah ditemukan standar deviasinya, kita cari selang kepercayaan dari data yang didapat. Caranya klik sama dengan, terus perbandingan jantannya dikurangi 1,96. Kenapa 1,96? Karena selang kepercayaannya itu 95%. Berbeda lagi kalau selang kepercayaannya beda. Terus dikali standar deviasinya, kurung tutup, enter. Nah, kalau yang ini jadinya jadi plus, jadi tambah. Dikali standar deviasi, enter lagi. Nah, selanjutnya yang betina. Betina juga sama. Dikurangin 1,996 dikali standar deviasi. Enter. Sama aja ininya. Caranya ditambah 1,96
dikali standar deviasinya, klik enter. Nah, setelah ditemukan dari selang kepercayaannya, diberi keterangan. Keterangannya itu seperti proporsi kelamin jantan ikan X berkisar pada 0,1385 sampai 0,3193. Nah, sama aja yang betina juga. Berkisar pada 0,6806 6807 sampai 0,8615. Dah. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Nah, sekarang kita akan mencari OIJ. Cara cari OIJ-nya dengan cara blok semuanya, lalu klik frekuensi, pilih semua TKG-nya. Pilih semua TKG dari jantannya. Terus klik titik koma, pilih dari jumlah TKG ininya, dari yang tabel. Kurung tutup, CTRL, Shift, Enter. Nah, OIJ diketahui. Lalu lakukan hal yang sama kepada OIB. Dengan cara diblok dulu. Klik TKG betinanya. Titik koma. Klik TKG-nya. Kurung tutup, CTRL, Shift, Enter. Lalu ditemukan hasil OIB-nya. Nah, selanjutnya kita mencari EI-nya. Cara mencari EI dengan cara sama dengan tanda kurung buka OIJ ditambah OIB kurung tutup dibagi 2. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya juga. Nah, setelah diketahui semuanya, lalu cari X hit J. X hit J itu maksudnya X hitungnya dari jantan. Rumusnya adalah OIJ dikurangi EI dipangkatkan lalu dibagi EI. Klik enter. Nah, lakukan itu untuk semuanya juga. Selanjutnya untuk X hitung B sama aja. Caranya dengan OIB dikurangi EI dipangkatin lalu dibagi EI lagi. Enter. Dan lakukan semuanya untuk ketiga-tiganya. Nah, jumlahnya sama dengan sum X
X hitungnya semuanya. Ntar sama aja ini juga. Dah. Setelah diketahui X hitung Y dan X hitung B, lalu keduanya di bagian bawah sininya dihitung dengan cara sum blok kedua hasil kurung tutup lalu enter. Setelah ditemukan, hitung juga X tabelnya. Cara menghitung X tabel adalah dengan klik sama dengan (0,05) karena selang kepercayaannya itu 95%. Lalu TKG kurang 1 berarti 3. Enter. Nah, setelah diketahui hasilnya kan yaitu X hitung lebih besar daripada X tabel. Jadi tolak H0. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan selang kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Nah, selanjutnya kita akan mencari TKG, tingkat kematangan gonad. Caranya yaitu dengan kita cari N-nya dulu, total semua datanya. Sama dengan count lagi. Bentar. Nah, lalu kita cari data maksimum. Data maksimum ini kita cari dari panjang totalnya. Lalu kita juga cari data minimumnya. Cari dari data panjangnya juga. Setelah diketahui data maksimum dan minimumnya, lalu kita cari wilayahnya. Wilayahnya itu sama dengan data maksimum dikurangin data minimum. Lalu jumlah kelas. Jumlah kelas dari data yang ada, caranya dengan sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N. Log N kurung tutup 2 kali. Enter. Di sini kita kasih angka 8 karena untuk digenapkan. Terus lebar kelasnya, lebar kelas rumusnya wilayah sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya pakai yang udah digenapin. Enter. Nah, dari data yang ada juga ini dikasih penggenapannya juga. Jadi biar nggak ada koma-koma aneh lagi. Terus jarak kelas. Jarak kelasnya itu lebar kelas berarti sama dengan lebar kelas yang ini ditambahin, karena ini nggak ada koma jadi dia NST-nya itu sama dengan 1. Enter. Sudah. Selanjutnya kita nyari data SKB. Data SKB didapatkan awalnya itu dari data minimumnya. Nah, data-data selanjutnya SKB yang kedua dengan cara data minimum ditambahin
jarak kelas. Enter. Jangan lupa di string. Di stringnya dengan cara fn f4. Kenapa harus di string? Jadi biar langsung bisa disamain aja rumusnya. Kan di sini ditunjukin kalau jumlah kelasnya itu 8. Berarti taruh aja ininya 8. Nah, untuk SKA-nya kita pakai rumus SKB ditambahin lebar kelasnya. Ini jangan lupa yang lebar kelasnya di string biar bisa langsung disamain rumusnya. Selanjutnya SK. Cara mencari SK, cara menulis SK yaitu dengan cara SKB tanda plus, tanda dan sama dengan SKA. Enter. Nah, disamain lagi. Setelah selesai, selanjutnya kita akan mencari TKG. TKG 1. Cara mencari TKG 1 adalah dengan cara kita memblok TKG 1-nya. Terus kita klik frekuensi. Frekuensi lalu panjang total satunya. Terus titik koma dan ke blok SKA-nya. Kurung tutup. Dataran, shift, enter. Nah, hal yang sama dilakukan untuk TKG 2, 3, dan 4. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah TKG tiap selang kelasnya. Setelah dihitung TKG 1, 2, 3, dan 4, lalu kita cari totalnya, total dari semua data TKG untuk setiap selang kelas dengan cara blok datanya, klik sum, blok datanya, terus klik enter, samain sama yang lain. Nah, untuk mencari frekuensi relatifnya, caranya itu adalah dengan TKG 1, jumlah TKG 1-nya dibagi dengan jumlah total semuanya dan dikali 100. Nah, ini juga sama aja.
sama dengan TKG 2 dibagi nih dikali 100. Sama aja kayak yang ini juga, yang sebelumnya. TKG 3 dibagi totalnya dikali 100. TKG 4 juga sama. Setelah semuanya dicari, lalu tinggal disamain aja sama bawahnya. Nah, ini kenapa yang paling bawah semuanya nggak ada datanya, karena mereka semua ini nggak ada yang termasuk dari itu semua, dari data-data tadi yang udah dimasukin. Jadi kita kosongin aja, diganti jadi 0 biar disamain kayak yang lain. Nah, setelah selesai, kita buat tabelnya, buat grafik. Cara buat grafiknya, klik insert, lalu kita pilih stacked column. Nah, setelah dipilih, kita masukin datanya, select data, masukin data selang kelas dan frekuensi relatifnya. Masukin ini yang pertama, TKG 1, data relatif TKG 1, TKG 1, lalu tambahin lagi TKG 2, masukin datanya dari frekuensi relatif TKG 2, masukin data lagi TKG 3, masukin datanya dari frekuensi relatif TKG 3, lalu masukin lagi TKG 4 dengan frekuensi relatif dari TKG 4. Nah, setelah semuanya, ini diedit bagian sebelah sininya menggunakan SK, selang kelas. Nah, setelah jadi, lalu kita edit lagi grafiknya dengan menambahkan axis title, grid lines-nya dihapus. Mau fill, kita ganti tulisannya menjadi selang kelas, terus ini menjadi frekuensi. Nah, setelah semuanya udah, tambahin legendnya biar kita tahu ini datanya termasuk data apa, maksudnya dari stacked kolomnya itu. Nah, setelah beres, di edit lagi dikit.
Nah, udah beres. Terus lakuin lagi hal yang sama dari kayak jantan, masukin ke betinanya juga. Caranya juga sama aja. Nah, setelah udah diolah lagi data yang betinanya, selanjutnya kita akan buat lagi grafiknya. Klik select data, masukkan datanya kayak tadi lagi. Masukkan frekuensi relatif untuk yang TKG 1. Masukkan frekuensi relatif untuk yang TKG 2. Masukkan frekuensi relatif TKG 3. Dan yang terakhir, masukkan data frekuensi relatif TKG 4. Lalu ini edit petunjuknya itu menjadi SK, jadi salah kelas. Oke, lalu jadilah tabelnya. Selanjutnya kita akan mengolah data IKG, indeks kematangan gonad. Nah, cara mencari TKG-nya itu pertama-tama kita nyari IKG untuk semua gonad-gonadnya dulu. Itu dengan cara bobot gonad dibagi bobot tubuh ikannya dikali 100. Nah, setelah semua IKG-nya ada, lalu kita mencari IKG rataannya. Cara mencari IKG rataan adalah dengan cara sama dengan average. Terus, karena ini TKG 1, jadi kita cuma masukin IKG yang dari TKG 1 aja. Untuk yang TKG 2 juga sama, average dari TKG 2. Nah, setelah semuanya udah dimasukin datanya, terus ini kita stringin aja semuanya. Biar nanti gampang untuk mengolah data stdef-nya. Karena yang TKG 4 itu cuman satu data aja, jadi dia stdef-nya sama dengan 0. Tapi untuk yang lainnya dan nanti tinggal diganti jadi stdef.
Nah, setelah semuanya udah ada, lalu kita buat grafiknya. Cara buatnya dengan klik insert, lalu pilih line width marker, lalu pilih select data. Data yang dimasukin di sini itu adalah data TKG dan IKG. Masukin data IKG rataannya. Terus ininya yang horizontalnya jadi IKG-nya, TKG-nya. Klik OK. Lalu tinggal diubah-ubah aja. Ini di sini title-nya diubah jadi TKG. Kalau yang sebelah sini jadi IKG. IKG rataan. Fill-nya jadi no fill. Terus ini kita hilangin garisnya. Jadi no line. Terus ini kita tambahin di solid line. Selanjutnya jangan lupa tambahin error bar. Nah, dari error bar ini sendiri kita ganti standar deviasinya menjadi custom dan masukin data stdef-nya untuk yang positif maupun yang negatif. Nah, jadi hal yang sama juga dilakukan untuk data yang betina. Lalu setelah kita cari data dari bank betina, masukkan lagi datanya ke dalam grafik dengan tambahkan IKG rataannya. Terus ini edit jadi TKG-nya. Nah, jangan lupa tambahkan error bar. Error barnya diganti menjadi stdef-nya. Custom. Untuk yang positif ataupun yang negatif, sama-sama menggunakan stdef. Nah, selesai. Selanjutnya, kita akan mencari fekunditas. Cara mencari fekunditas yaitu kumpulkan semua data-data yang ada bobot gonad sama jumlah telurnya. Lalu kita cari keyword-nya dulu. Keyword itu adalah rata-rata dari bobot gonad contoh. Jadi kita klik sama dengan average, terus di blok yang bobot gonad contoh, baik 1, 2 ataupun 3, klik enter. Ini untuk semuanya ya. Langsung aja.
Nah, X bar juga itu adalah rata-rata dari jumlah telur contoh. Jadi average, masukin datanya dari untuk jumlah telur contoh 1, 2, 3, lalu klik enter. X bar juga sama aja. Nah, sampai semuanya beres, semuanya ada. Terus selanjutnya kita cari fekunditas dari tiap data yang didapat. Cara mencari fekunditas yaitu dengan rumus buka kurung bobot gonad dikali 10 dikali X barnya dibagi oleh Q-bar. Nah, lalu langsung dihitungin aja. Setelah ketemu semua datanya, selanjutnya kita bikin perbandingan antara fekunditas dengan panjang total dari ikan itu sendiri. Kita klik insert, lalu klik scatter, grafik scatter. Lalu kita masukin datanya. Untuk data yang X-nya, kita masukin data panjang. Nah, untuk data yang Y-nya, kita masukin data dari fekunditas itu sendiri. Nah, udah jadi kan nih? Selanjutnya ini kita ganti-ganti. Tambahkan axis title. Di sini dikasih keterangan panjang. Dan di sini fekunditas. Fill-nya jadi no fill. Outline-nya juga jadi no outline. Selanjutnya diubah line-nya jadi solid line biar kelihatan. Terus diberi thread line. Kita klik thread line, lalu pilih pilihan power. Nah, setelah udah dipilih, lalu tambahkan display equation on chart dan R yang Y-nya diganti menjadi F. Lalu tambahkan N-nya.
46. Jadi sini kita tulis 46 data. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk yang perbandingan dengan bobotnya. Caranya sama, dengan klik insert, lalu pilih scatter, select data. Kali ini X-nya diganti dengan bobot. Dan Y-nya tetap sama menggunakan fekunitas. Lalu chart title dihapus, tambahkan axis title, tambahkan trend line, grid line-nya dihapus. Jangan lupa ini diganti jadi no fill dan no outline juga. Udah. Di sini diganti jadi fekunitas. Dan yang horizontal diganti menjadi bobot. Oh iya, ini juga trend line-nya diganti menjadi power. Terus display equation sama display R. Y-nya diganti F lagi dan tambahkan N. Nah, untuk data diameter telur, pertama-tama dari data yang didapat, ini kan masih dalam berbentuk strip. Lalu kita konversikan menjadi milimeter dengan cara klik data yang ada lalu dibagi per 100. Setelah semua data sudah dikonversikan untuk 1, 2, dan 3, lalu kita cari N-nya. Cara mencari N sama seperti sebelumnya, klik count, lalu diblok untuk semua datanya. Setelah didapatkan N-nya, kita cari data maksimumnya. Lalu cari data minimumnya. Setelah dicari data maksimum dan minimumnya, lalu kita cari wilayahnya dengan cara max dikurangin min. Lalu kita cari jumlah kelas. Jumlah kelas didapatkan dengan cara sama dengan 1 plus kurung buka 3,32 dikali log n.
kurung tutup. Lalu digenapkan menjadi 15. Lalu kita cari lebar kelas. Cara mencari lebar kelas adalah wilayah dibagi jumlah kelas. Lalu digenapkan lagi. Lalu digenapkan lagi menjadi 0,0 0,06. Lalu jarak kelas. Jarak kelas yang didapat lebar kelas ditambah NST. NST di sini 0,01. SKB. SKB didapat dari minimumnya, nilai minimum. Lalu SKB kedua didapatkan dari nilai minimum plus jarak kelas. Jangan lupa ini di string lagi. Lalu karena ini jumlah kelasnya ada 15, jadi ini kita SKB-nya sampai 15. Lalu juga sama, dari SKB-nya, dari nilai minimumnya, ditambahin lebar kelasnya. Nah, setelah semuanya ada, kita cari selang kelasnya dengan cara SKB dan strip SKA. Untuk FI-nya dicari dengan cara frekuensi dari semua data yang ada. Kita blok dulu, terus kita klik frekuensi, klik semua data, titik koma, lalu klik SKA. Ctrl Shift Enter. Nah, setelah ditemukan frekuensinya, selanjutnya kita akan membuat grafik dari data yang didapat. Cara membuat grafiknya, insert, terus klik column, masukkan data, X-nya kita masukkan FI-nya, frekuensi. Lalu untuk yang horizontalnya kita ganti menjadi SK.
klik OK. Lalu ini kita hapus dulu chart title-nya. Kita tambahkan, ini grid line juga hapus. Kita tambahkan axis title. Axis title yang di bawah, tuliskan selang kelas, dan axis title yang di samping frequency. Lalu ini kita ganti menjadi no fill. Dan juga no outline. Nanti jadi solid line. Sama juga untuk yang vertikalnya. Terus kita tambahkan dalam datanya ini trend line. Tapi pilihan trend line-nya menggunakan yang moving average biar mengikuti tabelnya. Ini diperjelas biar lebih kelihatan. Nah, jadi. Selanjutnya, setelah jadi, kita beri keterangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola pemijahan ikan X yaitu total spawner. Karena di sini dapat dilihat dari grafiknya, kalau misalnya titik puncaknya itu hanya ada satu. Total spawner artinya ikan memijah satu kali dalam satu musim. Dan selesailah pengolahan data dari data reproduksi. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.